Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihuda ila qiyamis sa'ah. Akhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih melanjutkan pembahasan 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah, atau bisa ditambahkan dengan 1 menjadi 8 syarat. Dan kita telah membahas 7 syarat. Dari 7 syarat ini 5 syarat, yaitu yang pertama al-ilmu, ilmu tentang mengetahui tentang makna la ilaha illallah, sehingga kita faham betul apa itu makna la ilaha illallah, mengetahui dengan jelas makna dari kalimat la ilaha illallah yang berarti la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah di alam semesta ini selain hanya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah al-yakin. Al-yakin al-munafi lisyak, yaitu meyakini akan kebenaran makna la ilaha illallah di dalam hati tanpa ragu, bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah di alam semesta ini, diyakini sepenuhnya. Yang ketiga al-ikhlas. Al-ikhlas ini yaitu membersihkan ketauhidan kita dari segala kesyirikan, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu menyatakan dirinya tunduk kepada Allah dan menyatakan dirinya menyembah Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala bukan karena mencari dunia, mencari kedudukan dan sebagainya, tapi semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu as-sidqu al-munafi lil kadhib, yaitu kejujuran, ketulusan, kejujuran di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa yang diucapkan oleh lisannya itulah yang diyakini di dalam hatinya. Kejujuran antara hati dan lisan, bukan seperti orang munafik yang lisannya mengucapkan beriman tapi sesungguhnya hatinya menyimpan kekufuran, benci terhadap syariat Allah, benci terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima al-mahabbah, yaitu mencintai kalimat la ilaha illallah, berarti mencintai semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti juga kebalikannya, membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk membenci perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam dan yang kelima, dan yang keenam yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah taala, yaitu al-inqiyad al-munafi lit-tarki, tunduk, ketundukan terhadap kalimat la ilaha illallah, yaitu maknanya penyerahan diri dan kepatuhan terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan ketundukan dengan terhadap kalimat la ilaha illallah yaitu penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala
ketundukannya terhadap semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ini makna tunduk. Karena kalimat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan kalimat la ilaha illallah yang kemudian selesai. Akan tetapi mengimani dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah artinya tunduk terhadap segala syariat yang Allah telah turunkan dan telah Allah tetapkan di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran Karim. Maka maknanya kita wajib tunduk terhadap semua ketentuan hukum Allah Taala. Maka bila seseorang ada yang ia tidak tunduk kepada sesuatu dari apa yang disyariatkan oleh Allah, berarti dia belum menunjukkan ketundukannya kepada kalimat la ilaha illallah. Karena bukan sekedar ucapan kalimat la ilaha illallahnya, karena kalimat la ilaha illallah mengandung pengakuan ketundukan kita terhadap segala yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan sholat, maka kita harus tunduk terhadap syariat Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah sholat. Allah memerintahkan kita berpuasa, maka kita harus tunduk terhadap perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Dan kita tidak boleh membedakan antara satu syariat Allah dengan syariat yang lainnya. Satu syariat diterima, kemudian syariat yang lainnya ditinggalkan dengan penolakan. Adapun orang meninggalkan karena kemaksiatan, maka dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa dia kehilangan kesempurnaan tauhidnya. Tetapi bila dia menolak terhadap suatu syariat Allah Subhanahu wa taala, artinya dia menolak seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah konsekuensi dari tunduk terhadap syariat Allah Taala yaitu tunduk patuh terhadap segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Tunduk terhadap syariat Allah, taat terhadap perintah-perintahnya dan larangannya. Allah Taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 22, Allah Taala berfirman, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadapkan hati dan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dalam keadaan ia berbuat ihsan kepada Allah. Nanti kita jelaskan makna ihsan di sini. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali ikatan simbol Islam yang kokoh. Dan al-urwatul wuthqa di sini ditafsirkan oleh para ulama yaitu la ilaha illallah. Maknanya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, yaitu muhsin artinya dia ikhlas di dalam beragama hanya karena Allah, itu muhsin, dan melakukannya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua pengamalan agamanya, maka dia muhsin. Yaitu muhsin itu adalah amalan yang diterima. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak memberikan cobaan ujian kepada kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Ayyukum ahsanu amalan, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Kata seorang ulama tabi'in Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yaitu yang amalannya mencocoki, yakni yang dilakukan paling ikhlas, akhlasahu wa aswabahu, dan paling cocok dengan syariat Allah. Yang paling ikhlas yaitu dia mengerjakan semua ketaatannya semata-mata karena mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dia paling shawab, paling sesuai, paling tepat pengamalannya yaitu ketika dia menjalankan syariat Allah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini sebagai penentu suatu amalan itu dikatakan ihsan
ihsan atau tidak, dan pelakunya orangnya adalah muhsin. Maka dikatakan di sini wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Barang siapa yang ia menyerahkan dirinya, wajahnya kepada Allah, yakni ia tunduk sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa raganya ia persembahkan kepada Allah, ia tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan ihsan. Ia mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia melakukan semua perintah Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak melakukan suatu amalan yang menyelisihi apa yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang berfungsi bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mendengar di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa amalan yang diterima adalah yang dilakukan dengan ihsan, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, agar Allah menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling banyak amalannya. Tidak itu yang Allah ucapkan, tidak itu yang Allah firmankan di dalam ayat-ayatnya. Tapi Allah nyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk Allah untuk menguji kamu. Alladzi khalaqal walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kamu siapakah yang paling baik, paling ihsan amalannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan ihsan apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan seperti Nabi SAW jelaskan ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah, engkau mengabdikan dirimu kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menumbuhkan rasa bahwa dia sedang berada di hadapan Allah dan seolah-olah ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tidak mungkin ada seorang pun di dunia ini yang melihat Allah. Namun dinyatakan oleh Nabi SAW seolah-olah engkau melihat Allah, yaitu menumbuhkan keyakinan yang dalam bahwa dia sedang berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang ia beribadah kepada Allah dan merasa dirinya berada di hadapan Allah, tentulah dia akan melakukan dengan dua hal tadi. Dia akan melakukan ibadah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah, dan dia akan melakukan ibadah itu sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ihsan. Oleh karena itu dikatakan al-ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa menumbuhkan rasa bahwa kamu melihat Allah, maka turun di bawahnya. Fa innahu yaraka, maka tanamkan keyakinan di dalam hatimu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Malah kita sholat, kita beribadah, dan kita mengabdikan diri kita kepada Allah dengan meyakini di dalam hati kita bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Dan seolah-olah di alam semesta ini hanya kita yang diawasi oleh Allah. Karena basirahnya Allah, basarnya Allah, melihatnya Allah kepada hamba, seluruh yang ada di alam semesta seperti Allah melihat kepada satu hamba, yaitu tidak ada sesuatu pun pada diri hamba yang Allah lewatkan, yang tidak Allah ketahui. Sepanjang hidup hamba, dari mulai ia berada masih di dalam janin ibundanya, rahim ibunya, sampai nanti dia mati dan di hari kiamat, bagaimana semua keadaannya selalu di dalam pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedetik pun, bahkan sepersekian detik manusia itu terlewat
terlewatkan dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya Allah senantiasa menyertai kamu dimanapun kamu berada, yaitu ma'iyatullah al-'ammah. Ma'iyatullah al-'ammah yaitu kebersamaan Allah dengan makhluknya yang meliputi seluruhnya, maknanya tidak ada satu hamba pun, tidak ada satu makhluk Allah padahal selain Allah semuanya adalah makhluk yang luput dari pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba ia beribadah kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah melihatnya, Allah mengawasinya, dan tidak ada satu waktu pun dari bagian hidupnya yang terlewatkan dari pandangan Allah, maka tentu dia akan ihsan, yaitu dia akan senantiasa mengerjakan segala sesuatu karena Allah itu harusnya, dan ia akan mengerjakan semua ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah kepada dirinya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia sholat akan mengerjakan sholat itu seperti yang dituntunkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi perkara kecil, karena ia adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ingin kita melaksanakannya. Dan ketika kita beribadah kepada Allah dengan menghadirkan rasa bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita mengikhlaskan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketundukan, kepatuhan, penyerahan diri tanpa ada penolakan, dan dilakukannya dengan sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan, Rasul SAW perintahkan kita untuk sholat fardu 5 waktu, kita kerjakan 5 waktu. Allah perintahkan untuk berjihad, ketika jihad itu menjadi wajib, maka kita wajib melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jihad itu bukan selalu dengan mengangkat pedang. Pada saatnya itu harus, tapi pada saat tertentu jihad itu yaitu bil lisan, wa bil mal, wa bil nafsi, dan juga termasuk jihad bil qalam, dan juga jihad bil hal. Jihad bil lisan yaitu dengan senantiasa kita menyampaikan yang hak kepada semua orang, agar mereka semua hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Karena tujuan jihad dan tujuan dakwah itu adalah litakuna kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat Allah yang tertinggi. Wa liyakuna dinu kulluhu lillah, dan agar agama nanti di muka bumi yang berlaku itu adalah yang agamanya itu tunduk kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jihad di dalam Islam dalam rangka menghilangkan kekufuran, menghilangkan kesyirikan, kesyirikan, dan mengeluarkan orang yang dijihadi, yang diperangi dengan lisan tadi, yaitu agar ia keluar dari kegelapan kepada cahaya. Jadi objek jihad yaitu sasaran jihad bukan untuk kedoliman kepada mereka, tetapi untuk kemaslahatan mereka. Karena Islam itu adalah agama damai. Agama damai itu yaitu menginginkan semua orang merasa aman di dunia dan selamat di akhirat. Dan itu hanya bisa diperoleh dengan tunduk dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketundukan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itulah wa huwa muhsin ihsan tadi. Maka ketika orang itu bisa mewujudkan ketaatan dan ketundukannya kepada Allah dengan ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia benar-benar telah berpegang teguh dengan tali simpul Islam yang paling kokoh, yaitu tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu maknanya ia benar-benar mewujudkan, merealisasikan pengamalan dari kalimat la ilaha illallah dengan 7 syaratnya secara sempurna. Allah
Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu, dan berpasrahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan pasrah, tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dan tunduk terhadap segala syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan atas dirinya. Inqadu wa taqam, tunduk dan melaksanakan semua perintahnya. Maka ahlu la ilaha illallah, orang-orang yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah secara benar, yaitu mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kepatuhan, dan melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala, yaitu perintah Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk melaksanakan perintah Allah adalah meninggalkan apa yang dilarang. Karena meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul adalah merupakan bagian dari ketundukan kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan kepatuhan. Ya Rabbana, ketika kita mengetahui kedudukan kita sebagai hamba, dan ketika kita tahu bahwa kita ini diciptakan untuk hanya mengabdikan diri kita kepada Allah, sebagaimana Allah nyatakan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain agar mereka semua beribadah kepadaku, yakni kepada Allah, yaitu maknanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dan juga para ulama salaf, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mentauhidkan Allah, maka segala aktivitas kita adalah dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa yang Allah perintahkan itulah yang harus kita kerjakan, dan apa yang Allah larang itu yang harus kita tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia kemudian membiarkan manusia itu hidup sesuka hati tanpa ada aturan-aturannya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa dia dibiarkan dengan sia-sia? Yaitu maknanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, as-sahabi ashabi al-jalil, beliau mengatakan yaitu maknanya tidak. Apakah manusia mengira ia diciptakan tanpa ada perintah dan larangan? Apakah manusia merasa bahwa dia diciptakan kemudian dibebaskan? Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kalau seandainya tidak ada perintah dan larangan? Tidak akan mendatangkan faedah apapun. Abas itu sia-sia belaka, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk kemudian tidak memberikan satu faedah. Dan lalu apa faedah daripada hidup kalau seandainya dibiarkan manusia tanpa aturan? Maka manusia ini sudah musnah sejak dulu. Karena setiap yang merasa berkuasa dia akan mengalahkan yang lemah. Karena hukum yang berlaku adalah hukum rimba, dan kemudian manusia itu akan binasa semuanya, dan itu mustahil. Untuk apa Allah janjikan surga dan Allah ciptakan neraka kalau tidak Allah berikan aturan-aturan pada manusia? Ketundukan manusia itulah kepada Allah terhadap semua syariatnya. Itulah faedah dan tujuan dari ciptakan manusia. Maka ketika kita mengetahui tujuan hidup manusia itu adalah mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketundukan hati kita kepada Allah dalam semua perintah-perintahnya adalah sesuatu kewajiban dan sesuatu konsekuensi dari mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah inilah yang hendaknya difahami dengan benar, ketundukan kepada kalimat la ilaha illallah. Allah syariatkan apa saja di dalam hidup ini.
tidak ada sesuatu pun yang batil. Dan apa yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya Al-Quran Karim dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada satu kebatilan pun dari awal sampai akhir daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maha bijaksana hakim, yaitu semua syariat Allah itu tepat sasaran dan penuh keadilan. Tidak ada sedikit pun kezaliman. Maka ini yang harus kita yakini, kita pahami, yaitu bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna di dalam semua sifat-sifatnya. Allah maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha keras balasannya, Allah maha cepat perhitungannya, Allah maha membalas kebaikan-kebaikan hamba, syakur. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha teliti, maha jeli, maha lembut. Dan semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Maka tadi ketika kita merasa diawasi oleh Allah dan tidak pernah ada satu waktu pun dari hidup kita, bahkan ketika kita sedang tidur juga kita diawasi oleh Allah. Dan ketika Allah mengawasi kita bukan berarti Allah tidak mengawasi makhluk yang lainnya. Di satu waktu yang sama di semua alam semesta ini dalam pengawasan Allah dan tidak pernah lepas dari pengawasan Allah sedetik pun, bahkan sepersekian detik tidak pernah. Maka kalau kita bisa menanamkan hal ini dalam diri kita di sepanjang hidup kita, maka ketundukan kita tidak hanya saat di dalam sholat, tapi ketundukan kita di sepanjang hidup kita. Kelengahan, kelalaian itu akan terjadi pada manusia. Namun ketika manusia ingat, sadar, maka ia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika orang-orang mukmin itu fa'alu fahishatan, melakukan satu perbuatan keji, dosa, karena manusia memang cenderungannya ke sana. Aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan perbuatan dosa menzalimi diri sendiri. Dzakarullah, hamba-hamba yang beriman mereka segera ingat kepada Allah. Dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim, dan segera meminta ampun atas dosa-dosa yang dikerjakannya. Walam yusirru 'ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus tenggelam di dalam kemaksiatan, kemungkaran-kemungkarannya, dalam keadaan wa hum ya'lamun, dalam keadaan sadar. Maka kita tidak ada yang bisa luput dari dosa, tapi yakni kesadaran diri kita sebagai hamba Allah. Maknanya ketika terlanjur terjatuh dan kita selalu berlindung kepada Allah dari kemaksiatan. Ketika terlanjur terjatuh kepada satu kemaksiatan, segera beristighfar, kembali kepada Allah. Wa anibu ilallah wa aslimu lahu, kembali kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketundukan ini, yakni tunduknya kita kepada syariat Allah, kepada la ilaha illallah, mengharuskan kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam semua keadaan kita. Maka mengaji Al-Quran dan mengaji makna dari Al-Quran, tafsirnya, mengaji dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dibarengi dengan penghayatan dan perenungan dari kita dan pengulangan yang terus-menerus. Betapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diulang-ulang. Seperti contoh yang paling kita hafal saja, yaitu di dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita belum pernah menghayati ayat ini dengan semaksimal yang kita lakukan, sehingga kita hanya memahami makna ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Hanya itu yang kita pahami. Tapi para salaf mereka kadang satu ayat direnungi sampai 1 tahun atau 1 tahun lebih untuk bisa mengambil manfaat atau pesan yang terkandung di dalam ayat itu.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Kita diciptakan tanpa kita pernah meminta. Kita diberi rezeki oleh Allah di saat kita masih di dalam rahim ibu kita. Dari mulai 121 sampai dengan hari kelahiran kita dalam keadaan lemah dan tidak memiliki daya sesuatu pun, kita diberi karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terlahir dalam keadaan sehat, selamat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua karunia nikmat ini. Dari saat itu pula kita hidup di dunia ini, mendapatkan segala fasilitas yang kita butuhkan. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah memberi kamu semua apa yang kamu minta, yang kamu mohonkan. Yani segala apa yang menjadi kebutuhan kita, kemaslahatan kita selalu dalam jaminan Allah. Baik kita berusaha maupun tidak berusaha, rezeki Allah itu selalu datang. Kita ketika mungkin mengalami pandemi pada waktu yang lalu, ada beberapa saudara kita yang pernah mengalami COVID sampai susah bernafas, sampai membutuhkan oksigen setiap hari, sampai beberapa botol tabung. Berapa harga satu tabung itu kalau dirupiahkan? Dan berapa nafas yang kita hirup dan kita hembuskan setiap hari dari sejak kita lahir sampai hari ini? Makanan, minuman, dan semuanya, aktivitas gerak tangan kita, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, semua yang kita miliki semuanya dari Allah, dan bahkan kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu poin ketika kita menyadari kita milik Allah, apalah yang patut bagi kita di hadapan Allah? Kesombongankah? Yaitu dengan sombong, dengan cara apa sombong? Menentang perintah Allah, menentang syariat Allah, menentang ketetapan Allah. Karena sombong seperti yang dikatakan oleh Nabi, yakni batarul haq wa ghamdun nas. Batarul haq, menolak sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui bahwa dudukan kita yang hanya diciptakan dari air mani, serta atas air mani yang hina, yang kita juga merasa jijik kepadanya, yang sesungguhnya itu asal penciptaan kita, yang dengan kuasa Allah kita diberi kehidupan ini, diberi kekuasaan, sampai kita bisa merasakan kenikmatan di dalam hidup ini, sehingga kadang kita lupa kalau kita akan kembali kepada Allah. Bahkan kita enggan untuk kembali kepada Allah. Ya, kita takut untuk mati. Kita tidak suka kalau itu mati, tapi itu suatu yang harus kita yakini, bahwa kematian itu pasti datang, dan kematian itu datang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi kematian itu datang sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan atas diri kita dari sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ruh. Maka tidakkah kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap semua aturan-aturannya dalam batas waktu yang tidak lama, ila ajalin musamma, hanya sampai batas pada ajal tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila masa ujian di dunia ini bisa kita lewati dengan baik, dengan menundukkan diri kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka janji Allah Subhanahu wa taala yaitu surga dan ampunan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Dan itulah yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendakwahkan umat manusia untuk kebahagiaan manusia, mengajak manusia untuk hanya mengagungkan Allah sebagai Rabb-nya yang maha agung. Ini kemudian saya persingkat kepada syarat ketujuh, tapi nggak cukup juga waktunya. Syarat ketujuh yaitu al-qabul al-munafi lirraddi. Syarat yang ketujuh adalah menerima. Hakikatnya setiap syarat dari 7 syarat ini satu dengan lainnya terkait dan tidak bisa dipisahkan. Dari mulai yang pertama al-ilmu, al-yaqinu, as-sidqu, al-mahabbatu, al-ikhlasu, al-qiyadu, wal-qabul. Semuanya ini adalah bagian dari
satu kesatuan yang tak terpisahkan. Al-qabul yaitu penerimaan, yaitu menerima kalimat la ilaha illallah sepenuh hati. Yang kalimat menerima kalimat la ilaha illallah yaitu berarti menerima untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketundukan kita, ketaatan kita, memurnikan ibadah kita dan agama kita hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang musyrikin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka orang-orang musyrikin apabila dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka yastakbirun akan bersikap sombong. Wa yaquluna, dan mereka akan mengatakan inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan penyembahan terhadap sesembahan kami hanya untuk patuh kepada seorang penyair yang gila yang mereka maksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Itulah kesombongan, yaitu sebagai bentuk penolakan terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan mereka orang-orang Arab sangat memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Seandainya mereka mengetahui bahwa makna kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan pencipta selain Allah, maka mereka menerima, mereka akan mengucapkan itu. Akan tetapi mereka menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka tahu kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menerima kalimat la ilaha illallah, berarti mereka harus menolak semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan zaman ini yang harus kita amati betapa banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia secara hakiki dia menolak kalimat la ilaha illallah dalam perbuatannya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, dengan lidahnya, tapi dia menolak kalimat la ilaha illallah ini dengan perbuatannya yang masih tunduk kepada dukun, tunduk kepada kuburan, tunduk kepada syaitan, tunduk kepada kekuasaan, tunduk kepada ini dan itu dan segala macam dalam kehidupannya. Yang hakikatnya dia tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Padahal itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui ilmunya, yakni tidak kamu ketahui dalilnya dari kitabullah, tidak kamu tahu perintah dan hal-hal yang terkait dengan yang ada di dalam kitabullah maupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya pendengaran kita, apa yang kita dengar dalam kehidupan ini, dan penglihatan kita, apa yang kita lihat dan kita ketahui dari informasi-informasi yang ada, atau dari apa yang kita pikirkan dan kita amati, kita hayati dalam hati kita, semua telinga, penglihatan dan pemikiran ataupun penghayatan hati kita, semua itu telah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menolak apa yang disyariatkan oleh Allah, tidak mau tunduk kepada kalimat la ilaha illallah dalam pengertian yang hakiki, tidak hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang tidak dibarengi dengan penerimaan secara mutlak dengan hati dan juga lisan dan perbuatan, maka sungguh kalimat la ilaha illallah tidak mendatangkan faedah baginya, dan kita datang menghadap Allah dalam keadaan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Al-Kahfi ayat 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah kami beritahukan tentang orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu yang usaha mereka selama hidup di dunia sia-sia belaka. Mereka beramal ibadah, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, bersedekah, haji, bahkan berjihad di jalan Allah.
Tapi kemudian dikatakan oleh Allah, al-akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi dalam perbuatannya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sia-sia belaka semua usahanya di kehidupan dunia. Amal saleh yang dia kerjakan di kehidupan dunia ini sia-sia belaka. Wa hum yahsabun, sementara mereka masih mengira, meyakini dengan hati mereka, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah berbuat amalan yang baik dengan ihsan. Yaitu ketika ia melakukan kebatilan-kebatilan, kesyirikan, kebidahan, karena kesyirikan dan kebidahan ini adalah sebab ditolaknya suatu amalan. Orang yang menyekutukan Allah, semua ibadahnya tidak ada faedahnya, meskipun dia sholat sepanjang hidupnya, meskipun dia berpuasa di bulan Ramadan tidak pernah dia tinggalkan, karena kesyirikan itu membatalkan keimanannya secara mutlak. Sebagaimana orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, maka amalan-amalan bid'ah yang dia kerjakan itu tidak akan ada faedahnya karena ditolak semuanya. Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada, membuat satu amalan di dalam urusan agama kami ini yang tidak ada perintahnya, mengerjakan satu ibadah yang tidak ada perintahnya dari agama ini, dari Rasulullah SAW, bahwa raddun ay mardudun, maka amalannya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini dari Aisyah radhiyallahu taala menegaskan bahwa amalan bid'ah itu tertolak bila mana tergabung pada diri seseorang, yaitu kebidahan dan kesyirikan, maka naudzubillah, maka dia termasuk orang yang terancam kekal di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka saya lanjutkan, cara hubungkan pada poin ini. Orang-orang yang mereka menolak kalimat la ilaha illallah dan tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah, itu bukan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka menolak untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu berupa mentauhidkan Allah semurni-murninya dan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah. Mentauhidkan Allah yaitu dengan meniatkan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah agamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukannya dengan ihsan, yaitu dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga apa yang kita kerjakan akan berfaedah bagi kita. Allah Taala mengatakan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan dari amalan orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu orang yang beribadah kepada Allah, mengerjakan amal ibadahnya kepada Allah ikhlas karena Allah, mengharapkan pahalanya dari Allah semata, dan melakukannya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah, tapi kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya pembahasan ini juga satu pembahasan yang panjang. Penerimaan secara mutlak dengan keikhlasan, dengan ridho hati, maka seluruh rangkaian 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah tidak boleh ada satu dari mata rantai syarat ini yang lepas. Karena terlepasnya satu mata rantai itu akan memutus daripada kesempurnaan keimanan kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Harus kita hafal 7 syarat itu, yaitu al-ilmu, kita mengetahui, kita meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah, kita ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian kita jujur di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan hati kita, kemudian kita mencintai kalimat la ilaha illallah, kemudian kita tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah dan seluruh yang terkandung di dalamnya, dan menerima semua konsekuensi yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Semoga dengan demikian ketika Allah memanggil kita di saat itu kita dalam keadaan yang selamat dari kekufuran, kesyirikan, sehingga kita
berharap ketika menghadap Allah kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah dan dimatikan dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti panggilan Allah paling indah orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dengan kalimat yang indah ini merupakan panggilan cinta dari Allah kepada hambanya, dan itu tidak mungkin diperoleh kecuali orang-orang yang ia memegangi kalimat la ilaha illallah dengan 7 syarat kalimat la ilaha illallah itu yang semuanya bersumber dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.